kami harus kehilangan anak kedua yang meninggal ketika dilahirkan. Oleh sebab itu, aku dan istriku sangat berharap anak kami yang ketiga ini, putriku Syafitri, lahir 7 Agustus 2006 di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta Barat. Ia adalah anak ketiga aku dan istriku Nuryati. Syafitri lahir dengan berat 3,9 kg dan panjang 45 cm. Kami memang sudah lama mendambakan anak perempuan. 2 tahun lalu, kami harus kehilangan anak kedua yang meninggal ketika dilahirkan. Oleh sebab itu, aku dan istriku sangat berharap anak kami yang ketiga ini sehat dan normal. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Syafitri bayi kami lahir dengan dikaruniai 2 kepala. Makanya saya waktu melihat anak saya dalam posisi demikian, saya cuma bilang itu, saya nggak bisa berbicara. Cuma itu doang. Kelahiran Syafitri tidak hanya cobaan berat untukku dan Nuryati, tapi juga untuk seluruh keluarga besar kami. Mama, dia sampai pingsan tahu, mertua perempuan. Don juga, mertua laki pingsan. Saya udah tambah pusing. Saya cuma duduk, diam, istighfar. Astagfirullahaladzim. Menurut dokter yang membantu kelahiran, Syafitri mengalami abrasi kromosom atau kegagalan dalam mutasi gen. Dapat dikatakan Syafitri seharusnya terlahir sebagai anak kembar. Namun karena gagal menjadi anak kembar tersebut, Syafitri lahir hanya dengan satu tubuh. Tidak hanya dengan 2 kepala, anakku Syafitri juga terlahir dengan berbagai permasalahan pada organ-organ tubuhnya. Anakku hanya mempunyai 1 jantung yang harus bekerja ganda. Dari jantung juga ada kelainan, kemudian di paru-parunya, saluran parunya juga ada kelainan, saluran cerna juga ada kelainan. Yang ada di pikiranku saat itu, bagaimana aku harus menyampaikan keadaan yang sebenarnya kepada istriku. Saya dorong kembali tersenyum, selamat ya Ti. Dalam hati saya tuh udah, ya Allah, bagaimana saya mau ngomongnya. Cuma ya saya gimana? Tapi tak mungkin aku terus menunda kabar itu. Istriku syok berat ketika akhirnya aku mengatakan keadaan bayi kami yang sebenarnya. Dia udah meledak, itu nangis, ya udah. Yang namanya di ruangan menari 15 tuh, pada waktu itu ya udah. Semua ibu-ibu yang ada di situ tuh keluar matanya semua, nangis semua. Ya kaget, sedih, ya kecewa, ya campur. Aku maklum jika Nuryati sulit memahami kenyataan ini. Terlebih karena ia tidak pernah merasakan kelainan apapun selama 9 bulan kehamilannya. Bahkan sampai ketika akan melahirkan Syafitri. Nggak ada, nggak ada firasat apa-apa. Ya biasalah kalau orang ibu mau lahir gimana sih. Mulyadi namaku. Aku anak kedua dari 6 bersaudara. Kedua orang tuaku, Muslani dan Asmarani, berasal dari keluarga keturunan Arab yang telah turun-temurun menetap di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Umurku 32 tahun. Aku menikah dengan Nuryati, seorang gadis Betawi pada 13 September 1997. Karena saya sama dia pacaran kurang lebih setahun kurang lah. Karena merasa saya udah mantap sama dia, saya ngomong sama orang tua saya, ya Mah, saya minta tolong dalam seumur hidup saya, insya Allah sekali saya laksanakan. Aku bekerja sebagai petugas keamanan di PT Kekar Plastindo, Slipi, Jakarta Barat. Meskipun penghasilanku hanya 1,3 juta rupiah, kebutuhan istri dan anakku selalu tercukupi. Di rumah sederhana inilah aku dan keluarga besarku tinggal.
Meskipun sebagian besar saudara kandungku telah menikah, kami memilih tetap tinggal bersama. Kehidupan kami sama seperti rumah tangga lainnya. Tapi siapa yang menyangka, dari rahim istriku lahir seorang Safitri.